Malam Mencekam, Part 2. Pak Taufik terdiam, tubuhnya kaku dan penuh ketakutan. Bayangan itu berdiri sangat dekat dengan dirinya, seolah ingin menyatu dengan jiwanya. Suara bisikan itu semakin jelas terdengar, bergema dalam kepalanya, membalutnya dalam kegelisahan yang tak terkatakan. Semua inderanya terfokus pada sosok yang kini berdiri di hadapannya, meski tak tampak wajahnya dengan jelas, namun aura kegelapan yang terpancar dari bayangan itu membuat jantung Pak Taufik berdebar kencang. "Apa yang kau inginkan?" Suara Pak Taufik terdengar serak, seperti suara seseorang yang sudah kehilangan harapan. Suaranya menggema dalam keheningan kamar, namun bayangan itu tetap diam, tidak bergerak. Bayangan itu mulai bergerak perlahan, mendekat dengan langkah yang lambat namun penuh ancaman. Setiap langkahnya terasa seperti mengguncang seluruh isi ruangan. Pak Taufik ingin melangkah mundur, namun tubuhnya seakan tertahan, tidak bisa bergerak sedikit pun. Ada perasaan asing yang merayapi tubuhnya, seperti ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Kemudian, bayangan itu mengeluarkan suara yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah suara berdesir, seperti suara benda yang bergerak di dalam air, atau suara sesuatu yang mencakar dinding-dinding dalam kegelapan. Pak Taufik menatap kosong ke arah bayangan itu, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun saat matanya terfokus pada bayangan tersebut, ia mendengar sebuah suara lain yang lebih berat, lebih mengerikan. "Jangan lari, Pak Taufik!" Suara itu bergema kembali, kali ini lebih keras dan penuh dengan ancaman. Pak Taufik merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menguasai seluruh tubuhnya. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya, dan napasnya terasa semakin berat. Ia tahu, bukan hanya bayangan itu yang ada di dalam rumah ini, ada sesuatu yang jauh lebih gelap, jauh lebih kuat yang bersembunyi di balik semua ini. Namun apa itu, dan kenapa ia merasa seolah-olah rumah ini memiliki kekuatan untuk menjeratnya dalam dunia yang tak nyata? Bayangan itu akhirnya bergerak lebih dekat, hampir menyentuh tubuh Pak Taufik, namun ia tidak bisa bergerak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari belakangnya, suara pintu yang terbuka perlahan. Pak Taufik menoleh, namun yang ia lihat bukanlah pintu yang terbuka, melainkan bayangan gelap lain yang muncul dari ruang tamu. Dalam sekejap, Pak Taufik merasakan kehadiran sosok lain di ruangan itu. Sosok yang lebih besar, lebih menakutkan. Sesosok makhluk yang tubuhnya terbungkus bayangan pekat, dengan mata yang bersinar merah terang. Bayangan yang lebih menakutkan ini, entah dari mana datangnya, namun kehadirannya semakin mengancam. "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa aku? Aku tidak tahu apa-apa," teriak Pak Taufik, suaranya serak dan penuh ketakutan. Ia merasa terjepit, dikelilingi oleh kegelapan yang semakin dalam. Bayangan pertama yang masih berdiri di hadapannya, dengan suara yang hampir tidak terdengar, berbisik lagi, "Kau tahu. Kau tahu lebih banyak dari yang kau kira. Kegelapan ini sudah lama menunggumu." Seketika itu juga, pikiran Pak Taufik mulai kacau. Kenangan lama yang terkubur dalam pikirannya mulai muncul kembali, memaksanya untuk mengingat hal-hal yang selama ini ia coba lupakan. Kenangan tentang istrinya, tentang masa muda mereka di rumah itu. Masa-masa penuh kebahagiaan yang kini tampak begitu jauh dan terlupakan. Namun, ada satu kenangan yang lebih kelam, yang mengarah pada rahasia mengerikan tentang rumah itu dan tentang dirinya sendiri. Pak Taufik merasa dunianya berputar. Semua yang pernah ia percayai, semua yang pernah ia kenal, tiba-tiba terasa palsu. Ada sesuatu yang tersembunyi di dalam rumah ini, sesuatu yang sudah lama berdiam di kedalaman kegelapan, menunggu saatnya untuk muncul. Sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya, dengan sejarah rumah itu yang sudah terlupakan. Dan saat itu, di malam yang mencekam ini, rahasia itu akhirnya terungkap. Bayangan itu mulai berbicara dengan lebih keras, seolah menggali sesuatu dalam diri Pak Taufik yang sudah lama terkubur. "Kau tahu kenapa rumah ini ada, Pak Taufik? Kau tahu siapa yang membangunnya? Itu bukan hanya kakek nenekmu. Mereka yang tinggal di sini sebelumnya juga memiliki tujuan. Tujuan yang kelam. Dan sekarang, giliranmu." Mata Pak Taufik terbelalak, dan ia merasa kepalanya semakin berat. Semua memori itu datang begitu cepat, gambar-gambar dari masa lalu yang mengerikan, perasaan tidak nyaman yang ia rasakan sejak kecil. Ia ingat pernah mendengar cerita-cerita dari orang-orang tua di desa tentang sesuatu yang terjadi di rumah ini. Sebuah kutukan, sebuah perjanjian gelap yang melibatkan keluarganya. Ia tahu bahwa rumah ini, dengan segala sejarahnya yang misterius, bukanlah tempat biasa. Tidak,
Itu tidak mungkin. Pak Taufik berteriak, merasa seperti dunia di sekitarnya hancur. Ini tidak bisa terjadi. Namun, bayangan itu hanya tertawa, suara tawa yang rendah dan mengerikan. Segalanya sudah terlambat, Pak Taufik. Tak ada lagi jalan keluar. Rumah ini sudah mengikatmu, dan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Pak Taufik merasakan tubuhnya terhisap ke dalam kegelapan. Keputusasaannya semakin dalam, dan dalam sekejap, ia merasa seperti terjebak di antara dua dunia, dunia nyata yang penuh ketakutan dan dunia lain yang penuh dengan kegelapan yang menunggu untuk menelan segala sesuatu yang ada di dalam rumah itu. Pada saat itu, Pak Taufik mendengar suara lain, suara seseorang yang ia kenal. Suara itu sangat dekat, hampir seperti bisikan di telinganya. "Bangun, Pak Taufik. Ini hanya mimpi. Jangan biarkan dirimu terjebak di dalamnya." Pak Taufik menoleh, namun tidak ada siapa-siapa. Kegelapan itu semakin pekat, dan suara-suara itu semakin ramai. Suara tawa, bisikan, dan langkah kaki yang semuanya bercampur, menciptakan kekacauan dalam pikirannya. Ia merasa semakin lemah, semakin hilang kendali atas tubuhnya. Namun, sebelum ia sepenuhnya terjatuh ke dalam kegelapan itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul, terang benderang, menerangi seluruh ruangan. Pak Taufik merasa ada sesuatu yang menariknya keluar dari bayangan gelap itu. Cahaya itu begitu kuat, seakan menawarkan jalan keluar dari kegelapan yang mengurungnya. "Bangun, Pak Taufik," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Jangan biarkan malam ini merenggutmu." Dengan sisa tenaga yang ada, Pak Taufik berusaha untuk bergerak, berusaha untuk berlari menuju cahaya itu. Namun, bayangan-bayangan itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. "Jangan lari, Pak Taufik," suara itu bergema, kali ini lebih keras dan penuh kebencian. Pak Taufik merasakan dirinya semakin dekat dengan cahaya, dan saat ia hampir mencapai cahaya itu, suara tawa yang keras menghantam telinganya, memecah keheningan. Semua ini belum berakhir, Pak Taufik. Ini baru permulaan. Part 2 selesai, makanya subscribe agar lebih semangat buat video dan jangan lupa like guys, itu semua gratis kok. Dan juga jangan lupa share karena kalian bisa nonton video ini dengan teman kalian. Terima kasih.